Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, soli dan solihah bu guru. Kaifahalukum? Semoga hari ini selalu sehat, semangat, ceria, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah. Kita bisa berjumpa kembali di hari yang penuh barokah ini, di hari yang penuh dengan pahala-pahala yang berlipat ganda Allah berikan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja kita buka pelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, seperti biasa tidak afdol kalau belum membaca doa sebelum belajar. Yuk, angkat kedua tangannya dan niatkan hari ini untuk belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Sebelum Bu Laili lanjut ke materi selanjutnya, di minggu lalu kita sudah sampai di materi tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung yang terdapat di dalam surat An-Nas. Selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdapat di KD 3.2 tentang memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan surat Al-Asr. Tetapi hari ini kita akan belajar surat An-Nas, yang dimana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Laili berharap Soli dan Solihah dapat melafalkan surat An-Nas secara baik dan benar, serta dapat memahami pesan pokok yang terdapat di dalam surat An-Nas. Apakah Soli dan Solihah tahu apa itu arti surat An-Nas? Biar tahu, yuk kita tepuk surat An-Nas terlebih dahulu. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. An-Nas, An-Nas, yes. Jadi, Soli dan Solihah, surat An-Nas itu merupakan surat yang ke-114 di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia yang berjumlah 6 ayat, yang dimana surat An-Nas diturunkan di kota Mekkah dan termasuk ke dalam surat Makkiyah.
Makiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Soli dan solihah, jadi surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari segala macam kejahatan yang datang dalam jiwa manusia. Kejahatan tersebut bisa datangnya dari jin, dari sihir, dan bisa juga dari sesama manusia. Jadi, kita diperintahkan agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Contohnya ketika kita sedang sakit, sedang merasa ketakutan, sedang sedih, segeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yuk kita melafalkan surat An-Nas. Dan ketika kita membaca Al-Quran, berhati-hatilah saat membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebab membaca Al-Quran dengan baik akan mendatangkan pahala. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan terburu-buru ya nak, oke? Yuk kita mulai melafalkan surat An-Nas. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas. Soli dan solihah, setelah kita melafalkan surat An-Nas dan mengetahui arti surat An-Nas, selanjutnya kita belajar isi kandungan yang terdapat di dalam surat An-Nas. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Yang kedua, selalu mengingat bahwa Allah yang kita sembah dan Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta. Yang ketiga, berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Yang keempat, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi
mulai dari hati manusia. Dari sekarang yuk kita bersihkan hati kita jaga hati kita dengan menjaga wudhu dan selalu perbanyak membaca Al-Quran serta banyak-banyak istighfar. Yang terakhir, bisikan-bisikan selain dari hati manusia bisa juga berasal dari jin dan manusia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui arti surat An-Nas, kemudian melafalkan surat An-Nas dan mengetahui isi pokok yang terdapat di dalam surat An-Nas, sekarang kita akan mengetahui asbabun nuzul surat An-Nas. Asbabun nuzul surat An-Nas itu maksudnya asal mula surat An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul surat An-Nas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit karena terkena sihir dari orang Yahudi, tukang sihir tersebut bernama Labid bin Al-Asham. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca kedua surat tersebut. Setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari pengaruh sihir. Soli dan solihah, ternyata surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut surat Al-Mu'awwizatain, yang artinya dua surat perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengamalkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, terutama sebelum tidur dan setelah sholat, sebagai salah satu usaha kita agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan, baik kejahatan jin, syaitan, dan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi tentang pembahasan surat An-Nas. Sebelum Bu Laili tutup, yuk kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini ya nak. Jadi kesimpulannya bahwa surat An-Nas itu artinya manusia yang terdiri dari 6 ayat, dan di dalam Al-Quran termasuk ke dalam surat 114, yang dimana surat An-Nas ini menjelaskan bahwa agar kita manusia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung dari segala macam kejahatan yang datang dalam jiwa kita, baik kejahatan dari jin, syaitan, dan manusia. Kita berlindungnya hanya kepada Allah. Oke, selanjutnya sebelum Bu Laili tutup, Bu Laili ada sedikit oleh-olehnya. Bu Laili minta Soli dan Solihah untuk menulis surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Yuk nak, kita belajar nulis ya nak. Kalau misalkan capek bisa dicicil ya, ditulis di buku tulis PAI. Semangat dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran telah berakhir. Jadi pembelajaran sampai di sini dulu. Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bu Laili selalu mengingatkan untuk
selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah, membaca Al-Quran, dan yang paling penting menjaga kesehatan serta membantu ayah bunda. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.